memang dia mengecilkan diri, membagikan diri, musikan pintar dan pintar. Bodoh kaji bodoh. Dan ini juga pernah di SMP 2 waktu ada yang A dulu kelas kambing, sapi. Ternyata itu kelas ada brilian, otaknya jenius, sedang, bodoh. Tapi kita sebagai anak tidak tahu. Kelas sapi, kelas kambing tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Makanya sekarang kita diubah untuk memparadigma ya. Penghargaan mengurangi ya. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara khusus artinya di sini boleh kita memberikan penghargaan, tapi jangan di depan. Ya. Karena secara langsung menjatuhkan mental dari anak. Tapi kita kadang berpikir kita memperlihatkan anak yang berprestasi itu di depan temannya supaya yang lain bersemangat. Usaha bangkit. Tapi menurut penelitian anak yang diwokan itu saya hebat, saya orang hebat. Dengan kata pemikiran seperti itu, anak sudah mulai terganggu dari karakternya. Beri pengakuan secara pribadi, ini unsur pribadi. Panggil. Dua, beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini boleh kita laksanakan ini bahkan dianjurkan memberikan penghargaan semua anak. Ya, dia sertifikat lah. Tapi di sana tampakkan nilai. Semua anak mendapatkan penghargaan. Macam sertifikat. Bedanya tapi di sana bedanya nanti di bawahnya kita berikan kriteria baik, sedang, sangat baik. Karena kalau anak mendapat sangat baik, pasti dia berpikiran, oh kalau saya sangat baik, berarti nilai atau diri saya setiap mata pelajaran bagus. Tuh. Otomatis anak akan berorientasi antara 1 sampai 10. Pasti anak berpikiran begitu. Kalau melihat sangat baik, tanpa dia menanyakan kepada kita juara berapa, pasti dia sudah tahu. Seperti sertifikat. Seperti sertifikat. Misalnya di sini kan ada 160. Berarti setiap pembagian rapor 160 lembar anak dulu akan mendapat sertifikat. Tapi di bawahnya kita berikan kriteria sangat baik, cukup, sedang. Kalau sedang, cukup, dia akan termotivasi. Oh berarti cukup berarti anak terkurang, tidak memenuhi standar. Dari sana dia akan termotivasi untuk belajar tanpa dibunuh karakter oleh teman yang mendapat prestasi. Beri pengakuan secara konsisten. Nah ini harus dilakukan terus menerus. Karena sekarang kita memberikan penghargaan, memang tidak. Itu yang salah. Konsisten, istiqomah. Iya, konsisten. Continuous. Fokus pada proses. Nah harus fokus konsisten pada proses apa yang kita laksanakan. Next, lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pemuka kemarin saya perhatikan. Nah ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, cara kita jangan mengejas anak itu sendiri. Harus dengan kata-kata yang sifatnya tidak negatif. Menggembirakan, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, jangan ke sana. Nah itu sebenarnya ada dampak negatif, kata-kata negatif. Nah seperti ini, kemarin saya perhatikan tertimbun tercipta artinya rasa empati. Ya, berarti kalau kita bilang kemarin saya perhatikan, berarti ada nilai empati di sana. Nilai kebajikannya adalah empati.
Terus situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya pada saat menolong murid baru, misalnya ini ya. Terus saya menghargai, berarti nilai kebajikannya kepedulian. Situasi pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, ada peduli. Ya. Terima kasih untuk ada rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, artinya lanjut. Ini udah pernah dong. Nah, apa tindakan guru sekarang saya tanyakan? Tindakan kita sebagai guru ketika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa masuk hukuman atau konsekuensi? Silakan, apakah masuk ke hukuman atau konsekuensi dari pernyataan ini? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baca tas. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menghargai kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Oke. Murid kita simpan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Coba next. Jadi kita lihat jawabannya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Berarti di sini ada ketika memberikan peraturan atau keyakinan kelas, berarti harus kita taati. Dari hukuman itu akan dibuat konsekuensinya apa? Tergantung dari kesepakatan kelas yang kita buat. Ketika kita melanggar suatu aturan yang dibuat bersama, konsekuensinya apa? Harus kita buat konsekuensinya. Apakah itu dengan mencatat atau membersihkan? Terus lari mengelilingi hukuman. Murid 15 kali karena tidak menggunakan, menggantikan kertas. Nah, konsekuensi ketika kita mencoret kertas, apa kita kan ganti tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena melanggar aturan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena aturan setiap jam ini sudah datang, tapi dia telat. Tapi konsekuensinya apa? Apakah lari atau lanjut? Nah, inilah penjelasan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman sesuatu yang mengikat harus terjadi. Benar. Harus terjadi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau itu hukuman, kadang dicangkuk berupa tangan. Kalau mencatat 100 kali kaki cek ya lemah kita selalu. Sakit tangan, tapi itu karena aturan yang kita buat. Konsekuensinya itu. Tapi ingat harus ada kesepakatan kelas. Makanya setiap seperti yang saya sampaikan awal, ketika belum proses pembelajaran, materi yang kita sampaikan harus kita buat dulu kesepakatan kelas. Membuat anak sakit kesel maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu efek dari sebuah hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini kalau hukuman itu jangka panjang, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap rasa. Lalu konsekuensinya pada saat itu selesai. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kondisi ya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi jatuh tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain bersama ini ada 3. Di sini identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman, akan ketika identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gagal. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Seperti tadi, korban mendapatkan keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Semakin sering terkena hukuman, maka dia semakin melonjak. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini kalau hukuman itu selalu ada motivasi, pemaksaan. Kamu harus laksanakan. Kamu begini, kamu juga boleh. Kamu harus dihukum. Itu konsekuensinya seperti ini. Kalau disiplin konsekuensi tidak nyaman, institusi harus merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, mengontrol untuk murid atau anak jangka waktu panjang, korban biasa bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Restitusi. Murid ya bagus jadinya. Restitusi. Murid, anak mendapatkan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Nah, ini selalu kita melakukan anak supervisi. Ya, refleksi ya. Belum cari duit ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, apa peraturannya? Peraturannya ya lanjut. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, karena ada 3 tingkatan dari restitusi itu. Yang pertama, ketika awalnya kita menemukan anak membuat masalah, kita panggil. Pertama ada tingkatan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Karena menggunakan restitusi ini bukan semata-mata kita ingin menghukum anak, tapi di sini kita akan mencari solusi ya dalam keluar supaya anak itu tidak melakukan hal negatif dan selalu memunculkan nilai-nilai kebaikan dari keyakinan yang ada pada dirinya. Memperbaiki hubungan. Ketika melakukan restitusi akan terjalin hubungan, bukan akan terpisah, tapi akan selalu hubungan dikarat. Selalu terjadi pendekatan, merasa dekat. Tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Ada kita merenung. Oh salah ada yang dan saya tidak akan melakukannya lagi. Dari kebutuhan dasar masa ditinggalkan, seperti ini adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada keluarganya. Ini ada 9. Silakan lanjut. Materi 3. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ya harus kita buat sebenarnya di setiap ruang kelas itu, setiap guru kelas harus membuat yang namanya keyakinan kelas, peraturan kelas yang akan terjadi buat kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini ada perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu sifatnya di dalam kelas yang dibuat oleh kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh satuan pendidikan yang memang peraturan itu akan berimbas ke kelas. Jadi keyakinan kelas itu perbedaannya. Mengapa kita memiliki peraturan lalu menggunakan helm? Salah satu contohnya untuk ya menghindari kecelakaan, misalnya mengenai kendaraan roda 2, kita berhelm demi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini ada nilainya apa di sini? Yang di sini nomor 2, kira-kira apa? Kesehatan, ya kesehatan dan menghormati, bermasker, jarak, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan demi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira nilai apa yang tersirat dalam pertanyaan ini? Nilai apa? Kedisiplinan. Saling menghargai. Disiplin. Dengan kelas menghargai waktu sewa menegakkan menghormati waktu. Ya. Dan untuk mendukung motivasi diri kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengerahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Makanya ini kita ditonjolkan untuk lebih menerapkan keyakinan itu. Ya. Nah ini lingkaran budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau lingkungan sudah baik, maka akan tercipta keyakinan kelas yang juga baik menurut saya. Nah, peraturan yang dibuat, peraturan kelas itu ibarat dari peraturan satuan pendidikan. Ada relasi hubungan. Ada relasi. Ini sering kita pelajari ya, relasi ada dia kerapen, ini dia saling berhubung, mengkaitkan ya lingkaran yang satu dengan lingkaran lain, relasi hubungan. Lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, seperti ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini termasuk keyakinan dan kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada juga ketika dalam kelas proses kegiatan belajar tidak boleh ribut. Nah, itu dia kesepakatan kelas. Bertanya, ajukan tangan. Dan itu harus dilaksanakan. Ya. Konsekuensinya apabila tidak melaksanakan, pertama kita berikan teguran. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuk apa? Keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau kita lanjut. Seperti ini ya. Selalu kembalikan buku tempatnya, pasti ada keyakinan tanggung jawab. Berarti antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu ada beda ya, beda-beda gitu. Ya, ada beda-beda ya, memang ada beda tipis artinya ya. Karena keyakinan itu juga ada peraturan yang dibuat. Nah, kayak peraturan itu secara besar satuan pendidikan membuat peraturan sesuai dengan visi misi
dari sekolah itu. Ya. Dan dikerucutkan lebih spesifik lagi, dibuatlah keyakinan yang sebagai turunannya ke kelas. Seperti tadi ya, yang ada 3 poin keyakinan kelas. Nah itu kelas, tugasnya guru kelas menjabarkan dari 3 poin itu. Bagaimana membentuk tanggung jawab, bagaimana cara menghargai, bagaimana cara menghormati. Itu yang perlu kita didikan sebagai guru kelas dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini dilarang mengganggu orang lain dan menghormati orang lain. Ada nilai keyakinannya di sana tanggung jawab, menghormati, menghargai, mandiri. Di sini dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan berlari di kelas atau koridor itu mengandung keyakinannya. Berarti semua itu kita akan terapkan jadi sekarang. Kita memang dari sekarang kita terapkan ya. Karena di sini ya bagaimana kita meningkatkan kreativitas pada peserta didik, tentu sekali kuncinya harus selalu berpihak kepada murid. Terus saya lihat di salah satu ruangan kelas itu ada kesepakatan Ya. kelas. Nah, itulah salah satu ya tadi Bagus sekali. dengan kelas. Makanya saya himbau ya, bila perlu saya harapkan semua kelas itu selalu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas secara umum ya. Tapi tiap hari tetap kita melakukan kesepakatan yang tidak terlepas dari keyakinan kelas yang kita buat secara universal. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada survival ya. Kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan kita dasar sebagai kita manusia. Membutuhkan survival atau bertahan hidup, penguasaan, power, ya, kasih sayang, love and belonging, rasa sayang dan ini selalu ingin diterima. Kesenangan, kebebasan, kemerdekaan yang tadi freedom. Ya. Ini 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Ya. Ini selalu ada tertanam pada diri kita. Kebutuhan pokok lah. Ya, ingin hidup, bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Nah, bagaimana cara bertahan hidup? Itu sekali pertama harus ada rasa kasih sayang. Kasih sayang sampai saling menghormati. Ramah rahim. Saling perlu itu untuk saling menyayangi dengan sesama. Sama istri saja. Sesama. Ya, sesama. Itu aja. Kita lihat kondisi tergantung Liraus. Lanjut. Materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
laporan itu. Naren, Segala itu. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Malik Bapak. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Aduh, baik. Batin. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Berani gitu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?